kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yuk. Aku, Kak Ica dan Kak Vicky mengajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Yes. Oke, mari kita berdoa semuanya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk anugerah Engkau Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Yes. Tuhan Yesus, kami anak-Mu Tuhan datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami mengundang untuk Roh Kudus Engkau datang dan penuhi setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Sudah siap? Siap. Oke, semuanya adik-adik. Oke, adik-adik mari kita tepuk tangannya. Siap ya? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yes. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, oh kasih Yesus. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari Tuhan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi ya kita katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, oh kasih Yesus. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku. Yes, haleluya. Yes, kasih Yesus indah, indah lebih dari pelangi, indah lebih dari bintang di langit, indah lebih dari bunga di padang. Amin. Amin. Oke, adik-adik mari kita semua menyembah Tuhan semuanya. Mari kita angkat tangan kita, mari kita tutup mata kita menyembah Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan.
menjamah setiap hati adik-adik Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan, indah dan putih seperti salju Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Kau pejuna, Engkau pejuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Change my heart, oh God, change my heart, oh God, oh Jesus, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Mari kita angkat tangan kita. You are the potter, you are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. For the potter, you are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, change my heart. Yes Lord, ubah hati kami Tuhan. Make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, change my heart, change my heart, oh God. Oh, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. May I be like you, may I
little disciples, welcome to our second online kids church service. Wow, exciting banget ya. Nah, kita udah mau mulai, mau dengar firman Tuhan. Yuk kita siapin hati, kita prepare our hearts ya, kita siapin catatan dan juga kita siapin Alkitab supaya kita bisa take note apa yang kita bisa pelajari hari ini. Alright? Okay, enjoy the service guys. Halo anak-anak, selamat sore. Senang bertemu dengan kalian kembali. Ya, bingung ya pakai ini ya. Karena sore hari ini di kebaktian online service kita buat gereja anak yang kedua, saya akan bercerita mengenai seseorang di Alkitab yang bernama, tebak, Abraham. Ya, tentang Abraham. Oke, semuanya siap untuk mendengarkan? Kalau sudah, duduk yang manis. Dengarkan baik-baik, saya akan mulai cerita ini. Kisah mengenai Abraham. Pada zaman dulu, hiduplah seorang yang bernama Abraham. Dia tinggal di Haran bersama istrinya yang bernama Sarah. Suatu hari, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Nah, jadi pergilah Abraham dari tanah kelahirannya dan dari kaumnya dan berjalan ke tanah yang baru yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Adapun Abraham bertambah kaya karena ternaknya banyak, emasnya dan juga peraknya. Pada suatu malam, Tuhan membawa Abraham keluar, serta berfirman kepadanya, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Tapi Abraham menjawab Tuhan, "Aku tidak mempunyai anak, dan Sarah serta aku sudah terlalu tua untuk memiliki anak." Tuhan menjawab Abraham, katanya, "Kamu harus percaya kepadaku." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, buatkan roti bundar, dadi dan susu." Abraham juga berlari kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan mengolahnya menjadi makanan untuk ketiga tamunya. Setelah mereka makan, mereka berkata, "Abraham, istrimu akan memiliki seorang anak, dan namanya adalah Ishak." Sarah mendengar itu dan tertawa. Aku sudah terlalu tua untuk melahirkan seorang anak,"
katanya. "Mengapa istrimu tertawa?" mereka bertanya. "Apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Allah kerjakan?" Jadi Abraham menyadari bahwa ketiga tamunya dikirim oleh Allah. Setelah itu, ketiga tamunya menanyakan arah menuju dua buah kota, yaitu kota Sodom dan Gomora. Ada banyak sekali kejahatan di kota-kota ini. Demikian kata mereka. Mereka harus dihancurkan. Tentu saja Abraham menjadi khawatir karena keponakan yang bernama Lot tinggal di kota tersebut. Ia bermohon kepada Tuhan, "Akankah engkau melenyapkan kota tersebut jika engkau mendapatkan orang-orang benar yang tinggal di sana?" Tuhan menjawab, Ia akan menyelamatkan kota tersebut jika didapati ada 10 orang benar yang tinggal di sana. Tetapi kota tersebut sangat jahat, sehingga 10 orang benar tidak bisa ditemukan di sana. Dan pada saat ketiga utusan Allah tiba di Sodom dan Gomora, mereka memperingati Lot untuk pergi dari kota tersebut, karena kota tersebut akan dihancurkan. "Bawalah istrimu dan anak-anakmu dan larilah ke bukit. Jangan melihat ke belakang, karena jika engkau melakukannya, engkau akan hancur." Tapi istri Lot, dia melihat ke belakang dan berubah menjadi tiang garam. Demikianlah Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora dan menghancurkan kota tersebut. Beberapa bulan kemudian, apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan. Sarah dan Abraham akhirnya memiliki seorang anak laki-laki, dan mereka menamainya Ishak. Ishak artinya tertawa, karena Sarah tertawa pada saat utusan Allah mengatakan bahwa ia akan memiliki anak. Ishak kemudian bertumbuh menjadi anak yang luar biasa, dan Abraham serta Sarah mengasihinya dengan sangat. Nah, anak-anak, bertahun-tahun kemudian bertumbuhlah Ishak menjadi seorang anak muda, dan Tuhan bermaksud menguji Abraham. Tuhan berfirman, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran untuk aku." Karena Abraham percaya kepada Tuhan, ia melakukan apa yang Tuhan minta. Di Gunung Moria, Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, dan diletakkannya di atas mezbah itu. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "jangan kau apa-apakan anak itu, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau mengasihi aku lebih dari semuanya." Demikianlah Abraham dan Ishak bersuka cita, dan Tuhan memberkatinya karena imannya. Ia memiliki hidup yang bahagia dan memiliki keturunan yang banyak. Nah, begitulah anak-anak kisah mengenai Abraham pada sore hari ini. Kita semua belajar dari Abraham tentang imannya. Perjalanan hidupnya luar biasa. Tidak semuanya mulus, tidak semuanya mudah. Tapi dalam segala hal, Abraham menaruh imannya kepada Tuhan. Bahkan ketika Abraham dicobai untuk mempersembahkan Ishak, anak yang sangat dikasihinya, yang ia dapat di masa tuanya,
Tapi ia percaya karena ia telah menerima janji itu, ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Karena Tuhan berfirman kepadanya bahwa keturunan yang berasal dari Ishak-lah yang akan disebut keturunanmu, bukan keturunan yang berasal dari Ismail. Jadi Ishak memang yang Tuhan janjikan. Jadi waktu Tuhan berkata kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya di Gunung Moria, ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, termasuk Ishak. Dan dari sana seakan-akan ia telah menerimanya kembali. Nah, dalam banyak hal kita lihat Abraham percaya kepada Tuhan. Demikian juga anak-anak, kita semua belajar dari Abraham untuk hidup karena iman, hidup dengan iman. Iman yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Iman yang membuat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Iman yang membuat kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Iman yang membuat kita hidup di hadapan Tuhan, yang bersukacita, membuat kita bersukacita setiap harinya, karena kita tahu bahwa Allah ada menyertai kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Oke adik-adik, begitu kisah tentang Abraham pada sore hari ini. Saya senang bahwa semuanya mendengarkan, semuanya mendapatkan berkat dari kisah ini. Anak-anak, mari kita tutup kisah pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita datang menghadap kehadirat Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada sore hari ini kami sudah belajar bersama-sama lewat kisah Abraham. Bagaimana imannya, bagaimana dia hidup melewati segala sesuatu dalam hidupnya dengan iman. Dan iman itu yang membuat dia melewati semuanya dengan berkemenangan. Bapa, terima kasih karena Engkau juga yang memberikan Roh-Mu dalam kami. Engkau juga yang menolong kami untuk bertumbuh dalam iman. Setiap hari melewati semua proses apapun yang akan kami hadapi, yang sedang kami hadapi. Kami tahu Bapa bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya kasih-Mu, kami percayakan janji-Mu. Engkau yang memegang kami, Engkau yang berjalan bersama kami dan memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih Bapa bahwa semua anak-anak yang mendengarkan kisah mengenai Abraham ini, mereka akan sama-sama belajar untuk percaya melalui firman Engkau. Mereka semua akan bertumbuh, mereka semua akan hidup berkemenangan dan punya masa depan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semua kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang sudah berdoa bersama saya katakan, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Kita bertemu lagi minggu depan. Bye. Hai disciples. Hari gimana firmannya? Tadi kita bisa belajar banyak hal dari kisah hidup seorang Abraham. Nah, sekarang waktunya untuk kuis. Nah, gimana sih cara jawabnya? Tenang. Nanti ketika kakak menyampaikan soalnya, akan muncul sebuah tanda di kiri atas. Jadi adik-adik tinggal klik, lihat soalnya, jawab, selesai deh. Tadi dikatakan bahwa Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya dan pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Pertanyaan adalah, siapa aja yang dibawa Abraham untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah? A. Sarah dan Lot. B. Sarah dan Haran. Lalu Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan yang sangat amat banyak. Cuma sebanyak apa sih? A. Sebanyak bintang di langit. B. Sebanyak tanah. Lalu pada suatu siang yang terik, Abraham sedang duduk di tendanya. Seketika datanglah utusan Allah. Berapa banyak utusan yang Allah kirim kepada Abraham? A. 3. B. 5. Pada akhirnya Abraham dan Sarah memiliki anak yang pertama yang dinamakan oleh Ishak. Pertanyaannya adalah, apa nama Ishak? A. Tersenyum. B. Tertawa. Setelah Abraham memiliki
anak pertamanya yaitu Ishak, Tuhan berfirman untuk mempersembahkan sesuatu. Pertanyaan kakak adalah, apa yang Abraham persembahkan? A. Anaknya yaitu Ishak. B. Lembu yang gemuk. Nah, itu pertanyaan terakhir menutup semua sesi dari kuis hari ini. Nah, untuk jawabannya, adik-adik bisa langsung lihat di description box. Bye! Hai adik-adik, nama kakak Naomi. Nah, sekarang kita hafalin ayat hafalan yuk bareng-bareng. Ayo kita hafalin Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Oke, bareng-bareng ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, sekarang ikutin ya, ikutin kakak bareng-bareng. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke? Oke adik-adik. Hi guys, how was the service today? Pastinya kebaktian hari ini seru banget dong, ya nggak? Nah, jangan lupa ya tadi ayat hafalannya. Ayo, ingat nggak? Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Nah, adik-adik, minggu depan kakak-kakak udah siapin nih sesuatu yang pokoknya menarik banget buat ibadah online-nya kalian. Jangan lupa ya, pantauin terus premiernya. Karena kalau kita nonton premier, kita bisa nonton live sama teman-teman yang lain. Lebih seru kan nonton live sama teman-teman yang lain? Oke guys, see you next week and God bless you.